Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang saya hormati? Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Nurhayati dari SDN Ngoro 1 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu tentang bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Simak ulasan saya berikut ini. Sering miskomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, atau sering tidak nyambung saat bekerja dan membuat kerjaan semakin banyak atau menumpuk. Kayaknya itu tanda-tanda kalau tim kamu belum bisa berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif dalam tim menjadi kunci kesuksesan dunia kerja. Selama bekerja, kamu pasti tidak hanya kerja secara sendiri atau individu, tetapi juga bersama-sama rekan yang lain. Pada tugas kelompok yang melibatkan orang banyak, kamu dan tim harus punya komunikasi yang baik agar bisa berdiskusi, bertukar saran, dan mencari solusi secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu guru, mari kita simak bersama ulasan tentang materi saya berikut ini. 4 tips guru membantu peserta didik melatih berpikir kreatif di kelas. Yang pertama yaitu memberikan tantangan terbuka. Yang kedua, dorongan pertanyaan dan diskusi terbuka, menggunakan metode pembelajaran aktif. Yang terakhir, berikan ruang kreativitas. Yang pertama yaitu dengan memberikan tantangan terbuka. Kegiatan pembelajaran di kelas seringkali didominasi oleh proses transfer ilmu pengetahuan. Namun, menanamkan karakteristik positif juga perlu menjadi prioritas yang tentunya akan berdampak baik pula pada proses belajar. Memupuk kedisiplinan siswa sejak dini memang akan menjadi hal yang penuh tantangan. Dibutuhkan konsistensi yang tidak putus agar secara perlahan tumbuh kesadaran peserta didik terkait pentingnya memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang individu. Dengan begitu, peserta didik dapat tantangan terbuka secara tidak langsung dengan komitmen yang sudah mereka buat. Di sini saya contohkan, membiasakan anak-anak berdoa mengawali dan mengakhiri pembelajaran di hari itu. Selain itu, bisa melakukan juga piket kelas dan lain sebagainya. Yang kedua, mendorong pertanyaan dan diskusi terbuka. Contoh, untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang bilangan, kita bisa memancing awal pembicaraan kita di kelas melalui pertanyaan singkat tentang hari ini tanggal berapa ya anak-anak. Kemudian ada pertanyaan lain, selain itu, sebutkan apa saja benda yang ada di sekitar kalian. Nah, setelah dijawab oleh anak-anak mulai dari angka ataupun benda-benda yang ada di sekitar, contohnya angka 5 Bu Guru. Terus kemudian benda di sekitar tadi ada bolpen, buku dan lain sebagainya. Setelah dijawab siswa, kita coba untuk mengulasnya tentang bagaimana penulisannya, bentuknya. Kemudian kita bahas bersama-sama dengan anak-anak melalui diskusi kelas. Yang ketiga, gunakan metode pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang merupakan proses belajarnya di mana peserta didik mendapat kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan kreativitas belajar yang berupa hubungannya interaktif dengan materi pelajaran, sehingga siswa atau peserta didik terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Jadi siswa ataupun peserta didik diajak untuk mempresentasikan tugas secara bergantian, sehingga peserta didik akan ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Yang keempat, berikan ruang kreativitas. Setelah peserta didik melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, tiba saatnya kita sebagai guru harus memberikan ruang kreativitas pada peserta didik dengan cara memajang kreativitas atau hasil kerja mereka di papan pajang, sehingga peserta didik akan terdorong untuk berkreasi lebih baik lagi di kemudian hari. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu Guru. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari sini adalah kita mendorong peserta didik dalam
membantu mereka melatih berpikir kreatif di kelas. Guru harus melakukan beberapa tahapan, yaitu pembiasaan, kemudian jangan lupa penjelasan secara lengkap, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir dan bernalar kritis, kemudian pembelajaran aktif, sehingga mereka mampu menunjukkan kreativitas mereka melalui papan kreasi kelas atau papan pajang yang sering kita sebut sebagai mading atau majalah dinding. Sekian presentasi dari saya Bapak Ibu Guru, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.